Halo teman-teman, kesempatan kali ini aku mau bahas salah satu beasiswa S1 untuk universitas terbaik di Italia, yaitu University of Bologna atau biasa disingkat sebagai Unibo. Jadi mereka ini punya program, namanya tuh Unibo Action yang memang buka setiap tahun. Ini tuh sasarannya tuh untuk mahasiswa-mahasiswa calon S1 gitu yang mau masuk ke Unibo. Jadi mereka punya grant tertentu. Jadi kurang lebih gimana skemanya, simak videonya sampai habis ya. Ya, jadi kenapa kok studi di Italia itu menarik dan apa yang menarik dari University of Bologna? Kalau misalnya kalian tahu, Eropa itu negara merupakan sebuah benua kan, benuanya luas, banyak negaranya, dan mereka punya sebuah kongregasi yang bernama European Union atau biasa disebut sebagai EU, kayak gitu kan? Ini mungkin kalau misalnya kalian bandingkan mungkin mirip sama kayak ASEAN gitulah, negara-negara Asia Tenggara, kayak gitu. Dan di sini kan negara-negara banyak, bahasanya berbeda, kulturnya berbeda, agak susah kan untuk menyamakan standar pendidikan gitu misalnya ya. Maka dari itu, untuk supaya standar itu sama ya di seluruh negara-negara European Union, mereka ini mengadopsi sebuah sistem yang disebut sebagai Bologna System. Nah, Bologna System ini memang pertama kali diterapkan di University of Bologna, dan akhirnya memang diterapkan di univ-univ di Eropa. Nah, jadi kan nggak penasaran, bagaimana sih mengenyam pendidikan di univ yang bahkan menciptakan standar untuk univ-univ lainnya di Eropa, kayak gitu. Kayak gimana kan? Ini sebuah pilihan yang cukup menarik. Jadi mereka memang punya sebuah let's say, sebuah program yang bisa membantu kalian untuk bisa berkuliah di Bologna, kayak gitu. So, kita langsung aja pergi ke website-website yang menarik untuk kita lihat lah pokoknya. Yang pertama lagi-lagi kita akan lihat, ya, University of Bologna ini kebetulan adalah university terbaik di Italia. Jadi ranking mereka juga yang paling tinggi di Italia, dan jumlah mahasiswanya itu yang nomor 2 kalau nggak salah. Iya, yang nomor 2. Jadi bisa kalian lihat ya, jumlah mahasiswanya itu hampir 70.000 mahasiswa. Yang mana tuh sangat-sangat besar sekali berarti. Ada 12% mahasiswa internasional, berarti populasi mahasiswa internasional itu cukup besar. Ada sekitar 8.000-an mahasiswa internasional kayak gitu. Nah, kemudian hal yang menarik lagi adalah rankingnya mereka ini memang cukup tinggi. Jadi di bawah top 200 dunia dengan impact ranking yang juga cukup tinggi, dan kita juga bisa lihat bahwa mereka memiliki kecenderungan peningkatan kualitas univ ya. Jadi mereka memang berbenah kayak gitu. Ada beberapa highlight yaitu di Art and Humanities dan juga klinik. Jadi di bidang klinis mereka memang lebih menonjol kayak gitu ya. Dan juga mereka ya banyak lah pokoknya. Nanti bisa kita lihat aja kayak gimana kurang lebih. Ya kayak gitu aja singkatnya. Untuk programnya sendiri itu bisa kita lihat di sini ya. Jadi Unibo Action bisa kita lihat. Memang ini untuk study grants untuk academic year 2022 sampai 2023. Grants ini berupa ada dua action ya. Yang pertama tuh action 2 itu study grant berupa nominal uang sekian yang kalian terima itu per tahun kayak gitu. Jadi 11.000 euro langsung kalian terima berupa lump sum per tahun kayak gitu. Aku lupa apakah ini dibagi menjadi beberapa tahapan pembayaran atau hanya langsung kalian terima satu, tapi kelihatannya beberapa sih kayak gitu. Tapi 11.000 euro ini mungkin nominalnya sekitar ya 170-an juta rupiah kayak gitulah. Untuk per tahunnya kalian bisa terima segitu. Atau tuition fee waiver, jadi kalian tidak membayar uang sekolah sama sekali kayak gitu ya. Nah, jadi ada dua hal ini yang bisa kalian apply. Kemudian kan ini. Jadi memang kan harus memiliki tes terstandarisasi berupa SAT, GRE atau TOLC. Nah, jadi TOLC ini tes yang memang jadi salah satu standar di Italia. Jadi TOLC ini tes online CISIA kayak gitu. Jadi memang itu kayak SAT-nya punyanya Italia kayak gitulah. Dan ini memang harus mereka lebih suka kalau misalnya kalian ambil TOLC ini sih kayak gitu. Nanti kita akan lihat lah kenapa kayak gitu. Oke? Jadi memang pertimbangan untuk memberikan beasiswa ini itu berdasarkan nilai-nilai tes standarisasi kalian kayak gitu. Jadi syaratnya kan harus punya gelar sebelumnya. Berarti kalau misalkan kalian mau lamar S1 kan harus punya gelar SMA-nya di luar Italia kayak gitu. Kemudian ya ada beberapa hal yang ya ini kan tes standarisasi tadi. Kalau misalkan kalian mau S1, jadi kalian dari SMA mau ke S1 itu bisa pakai SAT atau TOLC. Tapi kalau misalnya kalian mau S2, berarti dari S1 ke S2 kalian harus ambil GRE kayak gitu. Oke, dan kalian harus berumur di bawah 30 tahun. Jadi buat rekan-rekan yang
yang gap year atau apa, itu bisa melamar menggunakan skema Unipo Action, kayak gitu. Harus diregister. Nah, pokoknya ini bisa kalian lihat ya. Jadi ada call of application-nya. Bisa kalian lihat kalau misalkan kalian mau pakai SAT, itu deadline-nya tanggal 29 April. Sedangkan kalau misalkan kalian pakai TOLC, itu deadline-nya ini 31 Mei, jadi lebih panjang sedikit kayak gitu. Lumayan kan? Kan masih punya beberapa waktu lah untuk bisa mempertimbangkan apakah aku mau coba untuk ikut tes TOLC untuk mendapatkan beasiswa dari Unipo ini kayak gitu. Intinya pengumumannya bulan Juli, yang mana menurut aku juga nggak terlalu lama. Nanti pendaftaran semuanya itu melalui Studenti Online. Kita juga akan lihat kayak gitu. Untuk renewal beasiswanya sendiri itu tahunan ya kayak gitu. Jadi tahunan. Jadi kalian harus ikut seleksinya lagi kayak gitu. Nggak ada yang spesial sih. Nah, sebenarnya tes TOLC ini kayak gimana sih? Tes TOLC, kita lihat langsung aja di websitenya tes TOLC. Jadi ini websitenya si CCA. Jadi sekarang di sini ada TOLC atau tes lainnya yang diadakan oleh CCA kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kita akan mau lihatnya fokus di TOLC. Kemudian di sini ada TOLC beberapa tipe. Ada TOLC I, TOLC E, sama TOLC F. Kalau misalkan kalian mau ikut yang engineering, course yang engineering kan ambilnya yang TOLC E. Sedangkan kalau misalkan kalian mau economics, ambilnya yang TOLC E, dan yang kedokteran dan farmasi dan kawan-kawan kan ambilnya yang F kayak gitu. Silabusnya juga berbeda kayak gitu kan. Nah, untuk silabusnya kurang lebih kayak gimana? Aku contohkan yang engineering dulu ya, yang I kayak gitu. Yang ini ada strukturnya kayak gini kurang lebih. Jadi ada totalnya 50 pertanyaan untuk yang math, logika, sains, dan pemahaman verbal. Kemudian bahasa Inggris, murni bahasa Inggris itu ada 30 pertanyaan. Jadi totalnya 80 pertanyaan selama 2 jam kurang lebih. Kayak gitu. Sistem penilaiannya satu nilai untuk benar, 0 untuk jawaban kosong, dan min 0,25 untuk setiap jawaban yang salah. Tapi untuk jawaban yang bahasa Inggris tidak ada penalti untuk jawaban yang salah. Kayak gitu. Jadi di sini ada silabusnya. Misalkan kayak untuk logika, ya logika kalian. Untuk matematika, aritmatik, aljabar, kemudian ada geometri, fungsi, trigonometri, statistik. Kemudian untuk sainsnya fisika berarti ya. Fisika berarti kan harus tahu tentang ini. Ini kelihatannya lebih teoritis sih daripada hitung-hitungan, lebih teoritis harusnya gitu. Tentang optik, termodinamika, elektromagnetik, kimia dan kawan-kawan, dan ya hal-hal sederhana lainnya gitu. Kemudian ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ini silabusnya, oke? Oke, jadi terus kan gimana kalau misalnya kalian tuh tertarik untuk daftar tesnya, dan ya sudahlah aku mau coba ikut daftar tesnya dulu aja. Siapa tahu aku bisa dapat nilai yang memuaskan, aku bisa pakai untuk daftar ke Universitas Italia yang lainnya kayak gitu ya kan, bisa daftar aja. Kalian bisa lihat di sini di date ada beberapa tanggal yang bisa kalian ambil kayak gitu kan. Jadi misalkan aku merekam video ini di tanggal 14 April, jadi bisa kita lihat bahwa di sini itu yang di sini ya, yang available ini masih ada tempat. Jadi misalkan kayak ini bisa kalian ambil masih 21 atau berapa, masih ada tempat kan. Yang TOLC at home ini berarti online ya, berarti kalian bisa hampir semuanya sih. Oh ini ada berapa yang at university, tapi yang at home ini bisa kalian kerjakan di mana aja kayak gitu. Jadi kalian bisa lakukan itu, kemudian kalian daftar kayak gitu sih menurut aku. Iya, oke. Jadi nanti mereka akan kasih nilai ke kalian, kemudian ya sudah, nilai itu bisa kalian gunakan untuk daftar beasiswa Unipo Action tadi itu. Jadi ini TOLC. Kalau misalkan kalian nggak mau daftar SAT atau GRE, yang mana SAT itu mungkin nominalnya cukup mahal ya. Kalau misalkan TOLC ini berapa ya? Aku kok belum lihat harganya. Apakah ada? Oke. Jadi kalau misalkan TOLC ini harganya cuma 30 euro atau cuma sekitar 400 ribuan, 450 ribuan. Yang mana menurut aku jauh lebih murah dibandingkan dengan kalian harus melakukan SAT yang bisa mencapai beberapa juta rupiah. Kayak gitu kan. So, nggak ada salahnya kalau misalkan mau coba untuk ambil TOLC ini. Karena juga untuk daftar di Unipo-nya kan gratis. Kalau nggak salah, aku nggak lihat adanya admission fee sih. Dan juga ini, mereka tuh nggak minta IELTS atau TOEFL. Sejauh yang aku tahu dan sejauh yang aku amati, mereka tuh berbasis pada tes-tes yang seperti ini, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kalian sudah dapat semua dokumen yang kalian butuhkan, kalian mau daftar ke Unipo-nya kayak gimana? Mereka ini punya satu portal khusus yang bisa disebut sebagai Studenti Online, kayak gitu. Ini portalnya, websitenya di sini. Jadi ini tuh semua macam pendaftaran kalian, semacam proses admisi kalian itu melalui portal ini, kayak gitu. Jadi kalian bisa register di sini. Kalau misalkan kalian nggak punya, kalian pencet saja register.
Setelah itu, nah, untuk daftar daftar univ di Italia itu memang biasanya didaftarkan dengan tax ID kayak gitu, atau didaftarkan dengan KTP atau kartu tanda penduduknya orang sana. Tapi kan kita nggak punya kan, ya jadi kita pakainya yang international student. Jadi kita pakainya international student registration kayak gitu. Jadi kita dikasih kode dulu sementara untuk bisa login kayak gitu. Jadi kita registration, jadi kita isi semua data lengkapnya, nama nama keluarga, gender dan kawan-kawan. Ya hal-hal yang sederhana lah. Kalian dari negara mana, nomor telepon, dan sudah. Kemudian kalian bisa membuat account kalian. Setelah kalian dapat account itu, kalian bisa masuk ke Studenti ini dan mengupload file-file yang dibutuhkan untuk daftaran kalian ke Unibo kayak gitu. So, garis besarnya jangan lupa kalau misalkan beasiswa ini tuh harus dilamar menggunakan tes terstandarisasi SAT, GRE atau TOLC. Kalau misalkan standar aku TOLC, kenapa? Karena pendaftarannya lebih longgar. Jadi dia ini deadline-nya sekitar 29 Mei. Kalau misalkan kalian mau yang pakai SAT bisa 29 April. Jadi agak sedikit lebih tight deadline-nya. Menurut aku nggak ada salahnya sih. Dan juga nominal beasiswanya juga lumayan, nggak buruk-buruk amat. Lagi-lagi Italia ini merupakan salah satu negara yang itu sih menurut aku menarik secara dalam sisi pendidikan, karena mereka tuh bahkan mengeset standar untuk seluruh univ-univ di Eropa gitu kan. Jadi kan mungkin akan kepo, gimana sih kok bisa sampai kayak gitu. Dan lagi di Italia ini memiliki ya meski demikian memang pasti ada positif negatifnya ya. Di Italia ini memang negatifnya tuh tidak semua orang sepasti itu berbicara bahasa Inggris. Jadi memang kompetensi bahasa Inggrisnya tidak lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang biasa menerima mahasiswa internasional. Seperti Belanda, let's say. Belanda tuh ya kebanyakan orang memang lebih bisa bahasa Inggris daripada Italia. Atau tempat aku, Belgia, orang-orang banyak yang bisa bahasa Inggris. Atau mungkin Jerman kayak gitu. Jadi ya memang tidak sebegitunya, kan harus memiliki kemampuan bahasa Italia at least. Ya sedikit lah untuk hidup. Mungkin aku juga sudah pernah punya rekan kan, aku sudah pernah interview dia yang sedang S2 di Bologna. Jadi kan bisa lihat juga videonya interview yang itu. Ya ini kayak gitu, menurut aku ini sebuah kesempatan yang layak dicoba dengan biaya pendaftaran yang tidak terlalu mahal. Kalian bisa mencoba, kalau misalkan kalian dapat kan juga menurut aku lumayan bisa jadi backup plan yang bagus kayak gitu. Oke, meski demikian memang kayak karena ini beasiswa dari univ, biaya visa, biaya pesawat memang tidak ditanggung. Tapi lagi-lagi ini jangan sampai memupuskan harapan kalian, karena menurut aku juga lumayan. Kayak gitu ya. So coba aja menurut aku. Anyway, videonya sampai sini aja. Kalau misalnya ada pertanyaan atau request atau apapun bisa tulis di kolom komentar atau kayak gimana, kirim email ke aku juga boleh. Thank you for watching and see you on next video.